Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita bertemu kembali pada konten baca buku. Saya akan melanjutkan membacakan buku ini, yakni Bid'ah dan Khurafat di Indonesia, yang ditulis oleh Abu Umar Abdillah, penerbit Wafa Press. Kali ini subjudul yang akan saya baca yakni hewan-hewan keramat. Jika ada hewan disuka karena keindahan bentuknya, itu biasa. Begitupun hewan yang dipelihara karena tenaganya membantu pekerjaan manusia. Namun, sejumlah hewan ternyata diagungkan lantaran dianggap sakti dan bertuah. Ini yang sulit dimengerti. Sebut saja kerbau bule yang digelari Kiai Slamet di Solo. Setiap malam satu suro atau Muharram, ribuan orang hadir untuk menyaksikan kirap sakral sang kiai mengitari alun-alun keraton. Tidak sedikit yang memperebutkan kotorannya yang tumpah di sepanjang jalan yang dilaluinya. Kotorannya dianggap bertuah, bikin awet muda, cepat kaya, dan keyakinan lain yang tak bisa diterima oleh akal sehat dan iman yang kuat. Ada lagi hewan bulus atau kura-kura di Klaten. Dipercaya bisa mendatangkan kekayaan. Karenanya orang-orang juga mengunjunginya di waktu-waktu khusus. Di daerah lain mungkin juga ada hewan tertentu yang dikeramatkan sebagian masyarakat. Fenomena ini juga terjadi di negara lain. Di Jerman ada kepercayaan jika seekor kucing hitam melompati tempat tidur orang sakit, kematian akan datang pada si sakit. Beda halnya dengan India. Sapi dianggap sebagai binatang suci. Dan masih banyak lagi jenis hewan yang dikeramatkan. Tak pelak, bukan hanya batu yang dijadikan sesembahan, hewan pun diperlakukan sebagai Tuhan. Mereka lebih takut kualat terhadap hewan daripada murka Sang Pencipta. Dan mereka lebih mempercayakan rezeki kepada hewan-hewan itu daripada tawakal kepada Allah. Sejatinya tak ada hewan yang keramat atau membuat manusia menjadi kualat. Seperti modus yang lain, mitos seperti ini dikembangkan dengan mengisahkan kejadian-kejadian yang dikaitkan dengan perlakuan terhadap hewan tersebut. Ironi, manusia yang diciptakan Allah lebih mulia dari binatang, justru memposisikan diri sebagai pemuja binatang. Padahal, kedudukan yang memuja lebih rendah dari yang dipuja. Ini merupakan penghinaan terhadap citra diri sebagai manusia yang telah dianugerahkan Allah berupa akal pikiran. Benarlah apa yang difirmankan Allah, bahwa di antara manusia ada yang kedudukannya seperti binatang ternak, bahkan lebih hina lagi. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami balhum adall ulaika humul ghafilun. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Quran Surah Al-A'raf ayat 179. Wallahu a'lam.